Padahal lagi sendiri ya? Iya. Itu tadi ngomong apa gitu ya, bisik-bisik? Kalian denger sesuatu nggak gitu? Oh. Takutnya aku toh yang denger. Jadi ternyata followers tuh juga denger. Kakak mau lihat video fotonya? Oh ada nih fotonya. Ada. Ini kak. Jadi Ini kakinya satu tok. Gede ya? Iya. Nggak mungkin juga kakimu ya? Nggak mungkin. Oh, padahal nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Tapi sempat pas malam itu, sebelum aku tidur ya, sebelum jam 3 itu, nenek-nenek itu ngelus kakiku kak. Hah? Bener-bener kayak dielus gini kakiku. Jadi aku kayak, ngapain gitu? Ini kan udah nyentuh fisik toh kak. Udah dipasangin lampu ya guys tuh, mau dipasang di situ ternyata belum ada aliran listriknya, jadi sementara kayak gitu dulu. Besok dikonekin bapakku guys, sementara gini dulu biar padang ya. Makasih. Ke ini aku kasih tahu fotonya. Iya ya, mirip kayak pocong gitu ya. Iya, tapi mukanya hitam. Jadi awalnya nggak tahu tuh video kalau kayaknya ada pocongnya. Pas netizen komen baru tahu. Baru tahu gitu. Oke. Sebenarnya itu cuma mau ngasih tahu itu mau pasang lampu di situ. Cuman tiba-tiba banget ada pocong di situ. Tapi itu yang kasih tahu tuh netizen gitu. Jadi aku tuh nggak tahu dari awal tuh nggak tahu. Oke, dirimu kan sering live TikTok gitu kan? Iya. Karena jual-jual secara live gitu. Pernah juga digangguin pas lagi live itu? Pernah kak, pernah. Jadi pernah ada suara tuh pas lagi live itu ada kayak ketukan, nggak tahu itu ngetuknya di pintu atau di tembok ya. Jadi kayak tuh gitu. Aku juga ada videonya kak. Benar. Ini. Hampir 2 tahun yang lalu guys. Murah kak. Iya, suara ketukannya jelas banget ya? Iya. Jadi ini memang rumah tua, baru dibangun apa gimana? Itu tuh dari awal tuh udah rumah kosong, dibeli sama ibu mertua. Jadi ditempatin sama ibu mertua, terus ibu mertua juga merantau. Jadi kayak cuma 1 tahun sekali aja pulangnya gitu. Jadi kayak bener-bener kosong nih setiap harinya gitu. Kiri kanan rumah itu apa? Rumah juga rumah gitu. Jadi tetap masih ada rumah-rumah gitu. Tapi masih kayak rumah zaman dulu kak. Jadi terbuat dari kayu gitu loh. Jadi masih kayu-kayu, tanahnya pun masih tanah banget gitu. Sosok apa sih yang paling serem? Yang paling serem tuh si pocong itu selalu nampakin ya, sama ada nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya, tapi sayangnya itu neneknya tuh nggak kelihatan di kamera. Dia pakai rok biasa, pakai baju biasa. Dia cuma gelungan, dari gelungan kayak gelungan biasa gitu, gelungan kecil. Dia tuh agak bungkuk kak, tapi dia nggak pakai tongkat ya, dia agak bungkuk, dia segini, gitu. Jadi kayak serem banget kalau keinget nenek-nenek itu. Oke, ditahan dulu cerita kalian ini. Oke. Ya. Nah, buat kalian yang mau ngirim cerita, siapa tahu bisa diundang ke Om Mamat Season 6, langsung aja kirim ke sini guys. Siapa tahu nanti langsung dikontak sama admin. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Guys, jangan skip dulu nih, ada info penting. Gue mau ngumumin top 5 pemenang RJL Squad Komunitas yang udah ramen di TikTok dengan posting klip-klip video konten RJ5 dan akan mendapat hadiah 500.000 per orang. Siapa aja kira-kira pemenangnya? Nih, kalian lihat aja sendiri.
Nah itu dia guys, top 5 pemenang RJL Squad periode November-Desember 2025 dengan akumulasi penonton terbanyak. Buat kalian yang belum menang, jangan khawatir, periode berikutnya akan diumumkan di Februari 2026. Dan pastiin kalian posting klip-klip konten RJ5 yang terbaru guys. Jadi jangan yang lama-lama. Semangat guys, siapa tahu kalian pemenangnya. Di rumah ini jadi tinggal sendiri kalian nih? Iya, aku tinggal sendiri Kak. Karena suami kerja di Korea. Oh, di Korea. Iya. Oke. Boleh diceritain nggak awal mula kisahnya itu gimana sih kalian? Awal mulanya tuh ini pertama kenal sama suami ya. Kenal sama suami itu dari SMP. Dari SMP itu kenal suami di kelas 3 SMP. Jadi cuma pacaran beberapa bulan tuh udah putus. Jadi kita udah melewati masa SMA. Masa SMA itu udah keluar dari SMA 2019 itu aku udah kerja, tapi kita balikan lagi. Jadi kita pacaran mulai dari situ 2019. Kita pacaran 6 tahun Kak. Jadi 6 tahun sama suami sampai menikah di 5 Agustus 2025. Oh, baru nikah nih berarti. Yeah. Oke. Jadi masih pengantin baru harusnya. Jadi benar-benar baru kemarin banget tanggal 5 Agustus. Setelah menikah tuh nggak ada yang gimana-gimana Kak. Jadi kayak ngalir aja, kayak bener-bener aku sama suami juga lagi menikmati masa-masa bersama. Tapi di tanggal 10 Agustus itu ada yang namanya boyongan. Jadi kayak di Jawa tuh kayak boyongan manten gitu Kak. Jadi karena mau tinggal di rumah suami, jadi pihak dari ibu mertua dan suami tuh boyong dari aku ke rumah gitu. Setelah boyongan itu juga nggak ada apa-apa, kayak udah ngalir aja, tidur, kayak sama suami tuh kayak bahagia banget karena juga nggak ada kejadian yang gimana-gimana tuh belum ada Kak. Jadi benar-benar kayak kita tuh masih pengantin baru banget gitu. Setelah itu setiap malam itu suami tuh sering pergi kayak main game sama teman-temannya tuh sering kumpul-kumpul gitu. Setiap malam tuh aku di rumah sendiri Kak. Sebenarnya sebelumnya tuh nggak ada kejadian kayak yang gimana-gimana, kayak kejadian yang bener-bener horor banget tuh nggak ada. Jadi kayak ngalir aja gitu. Setelah itu, setelah suami sering pergi malam, pulang tuh kan jam 12 malam ya Kak. Jadi suami itu pergi setelah Isya. Setelah Isya itu aku di rumah sendiri. Biasanya ini nggak ada apa-apa kan Kak. Terus di hari itu jam 10 malam. Jam 10 malam tuh hawanya tuh udah merinding banget. Setelah itu malam-malam tuh kayak ada suara yang lempar pasir di genteng. Jadi ngelempar pasir itu kayak pasir dilempar. Aku mikirnya tuh masih kayak oh mungkin ada orang jahil nih gitu, karena kita masih pengantin baru kan, takutnya ada orang jahil. Jadi itu ada pasir lagi kayak dilempar gitu di atas genteng. Itu udah mulai merinding Kak, kayak maksudnya ngapain sih kayak ngelempar pasir kayak gitu. Terus aku telepon sama suami, gimana nih kayak ada suara pasir, pulang nggak gitu. Alah itu perasaanmu tok gitu. Jadi setelah jam 10 itu kayak cuma selang 5 menit gitu Kak, itu ada suara pasir lagi. Aku udah ketakutan karena aku kan emang di rumah sendiri gitu. Aku telepon suami, bisa nggak bisa jam 11 malam tuh suami pulang. Jadi aku telepon sambil di jalan, sambil maksudnya aku memastiin nih suami di jalan. Itu
Itu pulang, alhamdulillahnya suami pulang sampai rumah. Itu juga masih ada kejadian pasir itu, Kak. Jadi pasir itu kayak dilempar di atas genteng. Suami ngecek nih, ya udah tak cek, ngecek ke atas pakai tangga. Itu nggak ada apa-apa, Kak, nggak ada kayak bekas pasir atau bekas batu-batu kecil tuh nggak ada. Jadi kayak mungkin perasaan kita aja nggak sih gitu. Jadi suami turun, kita lanjut tidur. Siangnya tuh masih ada kayak suara pasir, Kak, siang gitu. Jadi kayak mungkin ini ada orang jahil kali gitu mikirnya. Jadi kayak nggak sampai ke horor tuh enggak gitu. Jadi itu 2 kali yang siang, 2 kali. Ya udah, kan suami juga di rumah, jadi aku nggak takut. Terus malamnya lagi itu suami sering main game, Kak. Dia main game tuh setiap malam, setiap bener-bener malam. Kalau misalkan dia nggak kumpul sama temennya, dia tuh main game tuh di ruang tamu, jadi sendiri gitu, sambil ngerokok, sambil main game. Aku di kamar karena aku biasanya nonton film, nonton Netflix gitu kan, aku sendiri. Jadi suami di luar. Kalau aku udah tidur itu suami selalu main game sampai jam 2 atau 3 malam. Jadi jam 2-3 malam itu suami tuh pernah, Kak, di ujung mata tuh kayak kok ada yang lewat ya gitu. Tapi perasaan suami kan, kita di rumah kan berdua aja. Jadi kayak mungkin halusinasi gitu. Terus lagi main game lagi, di ujung mata tuh kan ada seliweran gitu. Jadi kayak sekelibat gitu loh, Kak. Tapi setiap dilihat tuh kan nggak ada gitu. Mungkin halusinasi nih, udah malam banget. Jadi misalkan suami udah ketakutan, ya udah dia masuk kamar gitu. Itu aku tahu cerita itu tuh setelah kejadian ini. Jadi dia baru cerita tuh setelah kejadian horor-horor ini. Sebelumnya tuh nggak cerita gitu. Malam-malam suami tuh nggak pergi, Kak, nggak pergi main maksudnya. Setelah maghrib, aku lagi rebahan nih sama suami, main handphone. Suami juga main handphone gitu. Tiba-tiba ada kayak dikencingin. Jadi aku nggak tahu nih awalnya tuh aku nggak tahu nih dikencingin siapa gitu dari atas gitu. Jadi kakiku sama suami tuh gini, tapi kita tuh dikencingin gitu. Itu ada air. Jadi kayak ada lengket-lengketnya, cuman tuh warnanya putih, Kak. Jadi kita kayak seperti, apa ini kayak gitu. Suami juga apa ya, kok bisa-bisanya kayak gini gitu. Kita nggak berani lihat ke atas dulu, Kak. Kita bener-bener kayak tatap-tatapan, senyum-senyum dulu karena kita takut. Ya udah kita lihat ke atas. Lihatlah ke atas. Ternyata ada kekelawar gitu. Jadi nggak hantu dong, itu kan kelelawar gitu. Ya udah, kita bersih-bersih ke toilet, bersih-bersih. Itu agak lengket sih, agak lengket. Cuman kita bersih pakai sabun. Jadi dikencengin kelelawar? Iya, jadi kayak bener-bener dikencingin ke kelelawar gitu. Itu ke kaki? Ke kaki aku dan suami gitu. Dan spraynya pun semua basah gitu. Bau nggak? Nggak tahu, nggak sempat nyium. Jadi kita udah panik juga ya? Iya. Jadi suami juga bersih-bersih, kita udah bersih-bersih. Kita ganti spray, habis ganti spray itu kelelawar itu masih di atas, Kak. Kelelawar masih di atas dan suami nggak mau dong, kita mau dikencingin 2 kali. Jadi ambillah sapu untuk diusir gitu. Jadi kita tuh nggak tahu masuknya kapan, terus terbangnya kapan tuh nggak tahu. Tapi kalau kemungkinan masuk itu ada, Kak. Karena emang rumah aku tuh belum jadi kayak cuma kerangka-kerangka yang berjaringan itu gitu. Jadi mungkin kelelawar itu masuk dari belakang itu bisa aja gitu. Setelah itu juga di 6 September suami memutuskan untuk balik lagi ke Korea karena suami cuma cuti 1 bulan. Jadi kita masih pengantin baru tapi harus ditinggal gitu. Setelah untuk menghindari kencing kelelawar itu. Bisa jadi. Jadi ditinggal itu kan aku di rumah sendiri dong, Kak. Jadi kayak benar-benar sepi, biasa ada suami, biasa ada kita bareng-bareng gitu, itu benar-benar sepi. Rumah tuh hening banget. Jadi kayak benar-benar sendiri, kayak biasanya ada suami gitu. Terus malamnya itu
aku sempet cium bau suami Kak. Jadi aku tidur itu kayak keringet suami. Itu jam 2 malam ya. Gitu. Jam 2 malam itu ada bau suami. Aku terus bangun Kak. Kan aku inget nih suamiku udah terbang. Kan nggak mungkin suamiku tidur sama aku gitu loh. Aku bangun, aku positif thinkingnya oh mungkin bantal ini masih bau keringet suami. Jadi besok paginya aku memutuskan untuk nyuci spraynya, bantalnya semuanya aku laundry. Udah nggak ada bau suami lagi. Ya udah suami juga setiap malam juga video call. Jadi aku mikirnya itu apa mungkin aku yang terlalu keinget suami karena kan baru ditungguin 1 bulan gitu. Gini Kak, terus pas malam-malam itu aku tuh lapar. Jam 10 malam itu aku lapar, aku masak mie di dapur. Bener-bener masak mie, tapi itu nggak ada apa-apa Kak. Kayak masak mie biasa, aku makan, setelah makan aku kembaliin gitu. Paginya aku bangun tidur jam 5 itu biasalah, aku kan selalu bersih-bersih ya Kak. Setiap jam 5 pagi itu aku bersih-bersih, bersihin kamar, nyapu gitu. Aku bersih-bersihin dapur, tiba-tiba mau lap-lap itu, tiba-tiba ada jejak kaki di dapur gitu loh. Tapi jejak kakinya tuh 1 tok. Kakak mau lihat video fotonya? Oh ada nih fotonya. Ada. Ini Kak. Jadi kakinya 1 tok. Gede ya? Iya. Nggak mungkin juga kakimu ya? Nggak mungkin. Padahal nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Jadi kayak, terus kaki siapa? Kalau maling kan nggak mungkin nih Kak. Naik dapur 1 kaki tok kan nggak mungkin gitu loh. Pasti kan 2 kaki gitu. Tapi ini 1 tok gitu. Aku sempat tanya sama saudara suami kayak, ini kakimu bukan gitu. Bukanlah kapan aku ke rumahmu, aku nggak ke rumahmu gitu. Ya udah mungkin aku belum hapus tuh Kak sampai sore video call sama suami. Suami tak tanya, kenapa ya kok tiba-tiba ada jejak kaki gitu. Ya wes lah, hapus aja. Takutnya kan bikin negative thinking. Dihapuslah jejak kakinya. Setelah dihapus jejak kaki itu udah nggak ada yang gimana-gimana. Tapi setiap siang, aku tidur siang Kak, itu selalu ada nenek-nenek. Jadi nenek-nenek itu selalu ngintip aku tidur. Jadi aku tidur siang nih, pintu itu selalu aku buka dikit. Jadi pintu ini posisi buka dikit itu, aku kalau tidur itu kayak ada orang tuh kan kita bisa ngerasa ya Kak. Ada nenek-nenek, dia bungkuk, dia pakai rok, dia pakai baju biasa. Terus dia pakai gelungan yang kecil gitu, rambut digelung kecil, rambutnya hitam putih. Aku mikir gini, oh mungkin mbahnya suami karena emang sering nengokin aku gitu. Jadi udah itu tak biarin aja gitu. Jadi karena mbah suami itu sering nengokin aku Kak, mau siang, mau pagi, mau malam itu sering nengokin aku, kan aku di rumah sendiri. Jadi kayak nemenin sebentar gitu. Setelah itu juga udah nggak ada kejadian ini malam, tapi besok siangnya lagi si nenek-nenek itu juga ngintip lagi gitu loh. Setiap aku mau tidur siang, jadi kayak malam aku nggak bisa tidur, siangnya aku nggak bisa tidur gitu. Jadi kayak diintipin lagi. Penasaran nih Kak, siapa nih yang ngintip gitu kan? Oh penasaran malah ya? Iya, aku penasaran banget. Aku buka pintunya. Nggak ada orang gitu. Oh mungkin mbahnya suami udah pergi gitu kan, mikir aku. Besoknya aku tanya, Mbah kemarin kesini ya gitu. Enggak, kemarin aku ke sawah gitu. Jadi terus yang kemarin ngintip aku siapa selama 2 hari gitu. Tuh udah bener-bener ya udahlah lupain aja, mungkin sugestiku aja gitu karena aku di rumah sendiri. Setelah itu juga malam-malam itu aku kayak aktivitas biasa Kak, nonton TV, video call sama suami, bener-bener kayak aktivitas biasa. Tapi aku tuh kayak lihat di ujung mata tuh kayak ada pocong, sosok pocong ya Kak. Tapi nggak tahu nih karena di ujung mata. Jadi kayak mungkin halusinasi gitu. Jadi kalau dilihat tuh nggak ada. Udah aku aktivitas lagi Kak, kayak aku setiap malam tuh selalu ngebut kasur itu kan pakai sapu itu.
sebelum tidur tak kebut itu. Setelah itu tuh di ujung mata masih kelihatan Kak di situ, di jendela kamar aku gitu. Dia pocongnya di jendela. Tapi di luar jendela karena gorden aku tuh kan putih Kak, jadi kayak kelihatan transparan banget gitu sosok pocong ini. Cuman mungkin halusinasiku nggak sih gitu. Terus aku telepon suami, kayaknya aku lihat sosok pocong nih gitu. Tapi suami kan selalu nenangin karena di rumah sendiri. Udahlah, itu kan perasaanmu tok. Ya wes lah, tak temenin sampai tidur. Ditemenin lah sampai tidur gitu. Tapi tetap nggak bisa tidur karena udah kebayang si pocong itu Kak gitu. Setelah kejadian itu juga mikirnya tetap positive thinking, masih berani di rumah sendiri gitu loh. Masih berani di rumah sendiri, aktivitas kayak biasa. Setelah itu aku tuh ada rencana USG sama temenku. Jadi gimana nih kita USG yuk gitu. Ya udah USG bareng aja karena suaminya dia sibuk, suamiku juga kerja. Jadi kita rencana USG bareng. Dia pagi-pagi datang Kak, pagi-pagi datang, kita ngobrol-ngobrol, makan-makan. Habis makan-makan itu juga dia tidur karena kecapean, dia tidur dulu. Ya udahlah, aku masak nih, aku masak buat makan siang kita gitu. Karena OSG jadwal jam 2 siang, jadi aku masak dulu. Setelah masak itu aku bersih-bersih kamar Kak, kayak nyapu gitu. Habis nyapu itu aku kasihan deh temenku karena dia kan tidur. Karena jendela itu nggak tak tutup kordennya, jadi yang korden gelap itu tak tutup. Jadi tak tutup korden itu, aku lanjutin nyapu. Habis lanjutin nyapu, udah aku duduk belum ada 1 menit tiba-tiba ada ular gitu Kak. Aku ada videonya. Jadi kayak di tali korden itu ada ularnya. Ini dulu. Lah iso ki ulane Gak iki. Iki ulo ngara ulo lare kan gak. Lah iya dudu kan. Jangan salah ke dulu. Ih, ulo apa iki? Ini korden yang tempat lihat pocong itu. Iya betul. Ya pocongnya tuh di sini Kak. Oh. Setiap malam gitu. Terus ada ular. Ada ular itu. Ada ular itu kan aku juga takut sih Kak, karena aku di rumah sendiri sama temanku. Jadi aku telepon saudara, gimana nih ada ular gitu. Ya udah, aku ke situ ya buat itu. Sebenarnya tuh nggak mau dibunuh Kak, karena larinya itu kenceng banget. Jadi bisa nggak bisa itu dibunuh dulu, baru bisa dibuang gitu. Jadi kenapa nih kok kejadiannya kok aneh banget? Sempat mikir. Nah, aku ngomong nih sama suami, apa ada energi negatif ya di rumah ini, makanya kayak kejadian tuh kayak bener-bener jadi satu gitu. Kayak ngumpul jadi satu gak sih Kak? Kayak ada pocong, ada nenek-nenek, tapi kan kayak bener-bener aku tok nih yang diganggu gitu, karena aku di rumah sendiri. Ya karena kamu sendiri, Iya. nggak ada yang lain ya. Makanya jadi. Dan sebelumnya kan kosong rumahnya. Iya kosong Kak, bener kosong. Jadi nggak ada yang nempatin. Ibu mertua juga kerja. Suami kerja. Pas masak katanya juga ada kejadian horor. Iya masak. Jadi mertua tuh masak di dapur. Bukan mertua sih yang masak, tapi si gendruwo itu yang masak gitu. Hah? Jadi nggak tahu nih. Aku kan diceritain sama mertua kalau dulu tuh ada masak. Kayak ada kakak tau kayak masak itu nggak sih, kayak masak seng gitu. Suaranya kayak gitu. Jadi bener-bener kayak mertua itu kayak apa nih ditengok lah ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Jadi emang dari dulu tuh udah horor rumah itu. Tapi yang ini wajannya sama ininya ada nggak ada? Nggak ada. Oh tapi suaranya kayak orang lagi goreng. Iya. Jadi kayak suara goreng, suara apa tuh ada semua Kak gitu loh. Jadi genderuwonya lagi goreng. Iya, mungkin lapar Kak. Terus apalagi kejadian-kejadian yang dirimu alami? Setelah kejadian ular itu, aku ngalamin masak nasi itu busuk Kak. Busuknya itu kayak rice cooker kan, kita masak nasi di rice cooker. Jadi kayak bener-bener kalau rice cooker itu kan ada bunyi yang kalau matang titit gitu kan Kak. Itu tuh selalu kayak
bener-bener aku ambil tuh nasinya busuk. Tapi aku mencoba untuk positive thinking Kak. Oh mungkin ini ada orang sakit gitu. Karena kita dari awal mikirnya kayak gitu kalau orang Jawa. 2 hari kemudian aku masak nasi lagi Kak. Aku masak nasi, setelah itu aku masak sayur. Jadi kan kalau masak nasi nanti matang, sayurnya juga matang gitu. Setelah masak nasi ini, aku biarin dulu nih. Aku maksudnya nungguin sampai 10 menit. Biasanya kan matang langsung aku cek tuh. Jadi ini tak biarin dulu 10 menit. Jadi aku masak, setelah masak itu tak biarin dulu. Jadi aku ngecek nasinya ini bener-bener busuk nggak gitu. Ternyata aku buka lagi busuk. Jadi kayak bau. Kakak tahu yang kayak bau busuk nasi, bau busuk gak? Kayak gitu. Jadi aku ambil itu nasinya tuh kayak bener-bener udah kayak berair gitu Kak. Gitu. Padahal biasanya kan enggak gitu loh. Kenapa di hari itu tuh kayak gitu gitu. Jadi Itu mungkin bau sih ya. bau banget Kak. Bau banget gitu. Aku juga ada fotonya Kak, mau lihat. Nasi busuk ini. Iya. Ini. Jadi tuh kayak lembek banget, bener-bener lembek banget. Oh. Tuh. Ini padahal baru matang gitu. Gitu Kak. Jadi, positive thinking nih. Nah, aku telepon konsultasi sama ibuku. Ma, kok ini nasinya kok busuk terus sih gitu. Terus ya udah tak bawain rice cooker ya gitu. Ibuku punya 3 rice cooker. Dia dibawain lah hari itu. Hari ketiga itu masih busuk Kak. Jadi bener-bener pakai rice cooker baru itu masih busuk. Masih busuk. Aku mikirnya gini, kok bisa ya tanganku tuh kenapa gitu loh. Sedangkan kemarin tuh nggak kenapa-kenapa. Setelah nasi busuk itu, aku bilang sama ibu, kok masih busuk ya Bu gitu. Ya udahlah, tak bawain yang punya aku yang satu lagi gitu, masih baru itu. Dibawain lah lagi, hari keempatnya lagi. Itu juga masih kayak gitu lagi. Busuk lagi? Iya, ini ibu kan, inisiatif gini. Rice cooker yang sering setiap hari ibuku masak, sampai dibawa ke rumahku. Gitu. Tapi ini ibuku yang masak. Karena takutnya tanganku ada kenapa-kenapa nih, gitu. Kalau di Jawa itu, 3 hari atau 4 hari kalau nasi busuk itu ada yang sakit Kak. Gitu. Tapi aku sama suami kan sehat-sehat aja, kita nggak ada yang sakit gitu loh. Jadi ibu aku pas masak nasi itu tiba-tiba langsung tetap masih busuk. Tapi ini nasi busuknya bukan MBG bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan Kak. Bahaya soalnya nanti kalau makan Iya. banyak-banyak itu kan bukannya bergizi malah sakit ya. Iya. Berarti ini nasi dirimu ya? Iya, nasiku. Setelah itu juga, aduh ini gimana ya, kok masih 1 minggu nih, 1 minggu kok busuk terus gitu. Tapi aku masih jalanin Kak, setiap hari aku masih masak nasi, kayak hari sampai ke 2 minggu, aku beli rice cooker baru. Aku beli rice cooker baru itu untuk ngecek lah ini tuh gimana, apa rice cooker yang lain-lain ini rusak, apa gimana gitu. Setelah aku beli rice cooker baru, aku coba masak Kak. Itu siang ya, karena aku belinya tuh siang. Jadi siang tuh datang, aku mencoba untuk masak kayak biasa, kayak dicuci kayak itu. Ibuku bilang, coba deh dicucinya yang bersih lagi gitu. Jadi emang bener-bener udah sampai bening banget airnya. Tak masukin. Kita nunggu, ibuku tuh masih nunggu Kak. Karena ini kan rice cooker baru ya. Bener-bener masih baru beli. Jadi ibuku nungguin sama aku. Udah bunyi titit, oke kita cek. Masih busuk lagi. Jadi kayak bener-bener bau gitu loh Kak. Padahal udah ganti 3 kali nih rice cooker nih. Setelah itu juga oke lah, mungkin berasnya gitu Kak. Mikirnya beras. Jadi endingnya ke beras. Ibuku besoknya, telepon lagi, Len, kayaknya ini berasnya deh gitu. Berasnya mungkin beras lama, kita nggak tahu, kita beli beras lama. Ya udah nih dibawain ibu ya beras baru, bilang gitu. Dibawain lah ibu beras baru. Tapi aku masih penasaran dari beras lama ini Kak. Jadi aku masak lagi nih hari ke yang 2 minggu itu tadi. Aku masak lagi, ternyata udah nggak busuk. Jadi beras baru ini belum sempat aku masak Kak. Jadi beras lama tadi udah nggak busuk lagi.
Jadi aku juga shock banget Kak. Loh kok 2 minggu tok gitu. Jadi selama 2 minggu tuh? Iya, bener-bener aku makan dibawain dari ibuku. Pagi, siang, sore. Karena aku bener-bener gak bisa makan. Tapi aku udah mencoba kayak, kakak tahu kayak masak di kompor gak sih? Kayak di kompor gitu. Masak di kompor. Itu aku udah mencoba juga, tetap busuk. Jadi semuanya udah dicoba, tetap semuanya busuk. Jadi kayak yang di 2 minggu ini udah nggak busuk gitu. Jadi kayak penasaran banget nih apa ini. Tapi sempat ada yang bilang sih kayak aku cerita sama temen, mungkin itu kiriman Len gitu. Nggak tahu kiriman apa ya. Jadi aku kurang tahu juga. Tapi aku nggak cari tahu juga gitu. Oke. Lalu kejadian apa lagi setelah nasi busuk itu? Setelah kejadian itu sering ketok-ketok Kak malam. Ada yang ketok-ketok. Jadi kayak aku awal-awal tuh mikirnya, oh mungkin orang jail nih. Kan aku setiap malam kan sering live ya Kak, live jualan, live apapun kayak jual daster, jual parfum, itu aku live biasa kayak jualan biasa, tiba-tiba yang ketok-ketok gitu. Awalnya tuh kayak bodo amat Kak, gitu. Jadi kayak tiba-tiba banget ada yang ketok-ketok, aku mikirnya itu ada orang jail, karena aku kan di rumah sendiri Kak. Jadi kayak mikirnya, oh mungkin orang jail mau maling, apa mau apa, kan kita nggak pernah tahu. Oh maksudnya jail tuh maling? Iya gitu, takut. Kan aku di rumah sendiri. Itu bukan jail, kriminal. Iya. Takutnya gitu, namanya Iya. kita di kampung kan, kita hidup sendiri gitu. Setelah itu, gedor-gedor itu ternyata pas aku live tuh ketangkep Kak. Jadi ada suara gedor-gedor itu pas aku live. Aku punya videonya. Pulang dari Singapura tuh udah hampir 2 tahun yang lalu guys, lupa. Murah. Kalian dengar suara gak sih? Padahal lagi sendiri ya? Iya. Itu tadi ngomong apa gitu, bisik-bisik? Kalian denger sesuatu nggak gitu? Oh. Takutnya aku tok yang denger. Jadi ternyata followers tuh juga denger. Jadi nggak aku tok yang dengerin. Jadi followers semua tuh, Kak denger, kamu jangan sendiri gitu. Tapi di posisi itu aku tuh penasaran Kak. Jadi aku ngecek ke belakang, nggak ada apa-apa. Di videoin nggak pas ngecek? Ada kok. Oh iya? Bentar. Oh. Jadi aku ngecek tuh bener-bener ada. Nah, bukan di video sih Kak, lebih ke live. Jadi aku live sambil video gitu. Pas lagi live. Jadi pas lagi live tuh ngecek tuh kayak gini aja. Kayak ngecek buka pintu, kunci pintu gitu. Nggak takut guys. Apa yang ditakut? Loh, pemeanku ya udenen. Kemben saya tak pakai. Oke. Jadi kayak udah nggak takut lagi Kak. Takutnya tuh manusia gitu loh. Jail ketok-ketok, nanti kita buka pintu terus kita diapa-apain gitu kan. Tapi itu aku udah ketakutan Kak. Aku benar-benar takut. Takutnya kan juga manusia juga kan. Aku telepon lah sama ibuku. Boleh nggak adik-adik suruh tidur sini aja gitu nemenin aku. Lah emang kenapa? Ada suara ketukan, helah itu perasaanmu tok gitu bilangnya. Jadi kan ya aku kenapa nih nggak ada orang percaya gitu loh. Nah itu suara ketok-ketoknya sering? Sering Kak, sering setiap hari Setiap setelah malam? habis maghrib atau nggak habis isya. Jam 2 malam juga pernah. Yang diketok kamarmu? Nggak tahu, makanya kalau dari suara itu tembok atau pintu luar gitu. Oh. Jadi kayak suaranya tuh di luar gitu, di luar kamar gitu. Nggak tahu tembok kamar atau pintu belakang tuh nggak tahu. Jadi kayak kan keras banget itu Kak. Sebenarnya tuh nggak sekeras itu. Jadi di video itu aku mikirnya, loh kok pelan ya? Makanya aku tanya kan di live, kalian denger enggak gitu? Karena itu pelan Kak. Ternyata di video sekeras itu gitu. Ini jangan-jangan gue curiga sih ada hubungannya ini ya Mbak ya. Tadi mulai dari pasir dilempar, terus genderuwo goreng, terus nasi busuk, Iya. terakhir ketok-ketok ini loh. Iya. Nggak tahu, makanya kan kita susah tuh Kak, gimana cara kita mau mastiinnya ini orang apa enggak gitu. Gitu. Setelah itu juga aku ditemenin adikku, ditemenin tidur karena
aku masih kayak bener-bener takut, ternyata malam-malam itu juga diganggu lagi adikku. Jadi aku video call sama ibuku kan. Terus ibuku bilang, adikku udah ketakutan Kak, karena ada suara gedor-gedor. Kita tuh lagi rebahan biasa aja, tiba-tiba ada yang gedor-gedor gitu loh. Ketakutan, nemplok. Terus aku posisi video callan sama ibu, terus ibu bilang, ya udahlah, setiap hari ada yang gedor-gedor, besok ibu ke situ uji nyali gitu. Jadi kayak mau uji nyali, karena ibuku juga udah tahu rumornya kalau di rumah itu tuh horor banget. Jadi ibu kandung besoknya tuh datang buat mastiin kalau ini manusia atau bukan gitu loh. Terus ibuku juga udah bawa senter. Jadi habis maghrib itu kita ngumpul Kak, ngumpul kayak di kamar itu biasa. Aku sama adikku di kasur sama ibuku kita cerita-cerita biasa. Cuman tuh nggak ada suara yang gimana-gimana Kak. Ibuku sempat bilang gini, mungkin karena aku di sini semua orang takut kali gitu kan, mikirnya orang. Jadi mungkin tahu kalau ibu mau kesini gitu. Jadi setelah ibu ngomong gitu, ada gedor-gedor lagi Kak dari belakang. Yang belakang tadi nggak tahu belakang dari kamar atau dari pintu belakang. Kita semua lari, ibu itu udah megang senter Kak. Bener-bener banget senter, mau nanti kalau ada apa-apa nih senter udah ada di tangan gitu. Semuanya kita lari, aku cuma nyiapin video kamera. Pokoknya kamera tuh gini Kak, tak pegangin gini kamera belakang. Jadi apapun tuh biar kelihatan. Nah di posisi itu juga ibu itu bilang gini, tapi aku kok lihat sekelibatan yang lain kayak sekelibatan kakak tahu kan, sekelibat gitu, cepat banget. Itu larinya di pohon mangga, pohon mangga di belakang rumah. Terus setelah sekelibatan itu ketok-ketoknya itu di pohon mangga. Iya, jadi kayak ibu tuh shock banget. Loh kok pindah gitu loh. Padahal nggak ada orang di pohon mangga. Nggak ada, kan itu rawa-rawa. Jadi kayak kita shock banget kan. Cuman ya udahlah, aku mutusin untuk suruh ambil tangga nih. Udah kita ambil tangga cek ke atas gitu. Karena suara ketokan itu kayak di atas toren Kak. Kayak loh ya. Jadi kita mau ngecek ke atas nih. Adikku naik lah. Makanya ada video yang viral sampai 1 juta lebih itu. Jadi kalau aku feelingku itu kaki adikku, cuman kalau orang lain itu sekelibatan, tapi aku kurang tahu Kak, karena warna putih itu sandal adikku juga warna putih. Kakak mau lihat ada videonya? Iya. Gak oh. Ana banyune. Gak, beda suaranya. Ini di mana? Ini itu kan toren di atas kamar mandi aku yang dalam kamar. Yang pohon mangganya? Di belakangnya lagi. Oh. Jadi kata Itu ibu. apa ya yang tadi ya? Gak tahu Kak, makanya cepet banget. Terus di toren itu awalnya kan di situ, jadi dia kayak terbang cepet banget tuh di pohon mangga. Jadi awalnya di toren itu, di toren atas, gitu. Dia ada bayangan, terus dia lewat lagi di pohon mangga. Iya, betul. Jadi kayak ketok-ketoknya pindah di situ, gitu. Kalian udah kayak pemburu hantu ya waktu itu ya? Iya. Nyari-nyari hantu gitu Iya, ya? iya betul. Jadi kita keliling rumah Kak. Takutnya ada orang gitu. Jadi kita keliling rumah. Sempat keliling rumah juga. Sampai di atas tuh dicek keliling di atas itu nggak ada apa-apa. Benar-benar nggak ada apa-apa loh ya. Maksudnya kayak bekas apa tuh nggak ada. Jadi kayak bersih aja gitu. Tapi kok semuanya berhubungan gitu Iya, ya? semuanya ada berhubungan. yang gedor-gedor, terus si bayangan cepat itu, ya? Iya. Jangan-jangan dia mau ngambil ijazah. Enggak. Nggak siapa tahu buat keperluan administrasi kan. Beda ya? Takut banget. Takut banget. Iya. Iya main gedor-gedor kan. Iya. Iya. Oke, akhirnya gimana tuh pas di malam itu? Setelah itu juga ibu khawatir karena ibu melihat sendiri. Sebelumnya kan nggak percaya nih Kak. Jadi ibu khawatir karena melihat sendiri. Ibu ngomong sama aku kalau yaudah kamu hubungin bapak kandungku untuk kan bapak kandung kan punya teman yang orang bisa gitu Kak. Jadi kontak ke sana. Oke, kamu kesini nanti hari Rabu gitu. Hari Rabu datanglah ke sana. Datang ke sana katanya
coba deh fotoin rumahnya gitu. Jadi aku fotoin tuh Kak setiap sudut-sudut rumah. Terus dia bilang, oh ya di sini tuh ada ini kayak katanya itu tuh jalan Kak. Jadi meh dibuang pun susah. Yang di mana nih? Yang di rumah itu. Oh, jadi rumahnya semuanya nih? Iya. Tempat lalu lalangnya. Tempat lalu lalang. Nggak tahu katanya portal apa gimana tuh aku Karena nggak tahu. belakangnya rawa. Nggak tahu Kak, tapi kan emang dari dulu kan emang udah serem gitu loh. Dia bilangnya tuh kayak ini nih bener-bener lalu lalangnya nih gitu. Kalau mau dibersihin juga nggak semudah itu gitu. Karena emang dari dulu Kak, dari mertua, dari suami masih di rumah itu sering katanya ya dibuang, nanti 3 bulan pasti balik lagi. Maksudnya dibuang apa? Ya itu makhluk halusnya. Jinnya? Ya semuanya yang ada di situ kan nggak tahu ada banyak katanya. Itu selalu kalau di Jawa tuh namanya disiwer Kak. Jadi disiwer kayak dibuang gitu, nanti pasti balik lagi gitu. Itu selalu. Ketika si sosok-sosok itu maksudnya, iya paham gitu. Misalnya rumahnya di Rukia atau di apa, tapi kejadiannya ada lagi. Kayak balik lagi gitu Kak. Jadi kan kayak semua orang kan capek kan di rumah kayak kenapa nih selalu balik lagi gitu. Ternyata emang itu tuh nggak tahu portal atau jalan, jadi dia lalu lalang gitu. Lalu lalang bener-bener kayak udah jalan besarnya mereka gitu. Terus gimana, ada nggak caranya gitu? Ya nantilah dipagerin, tapi emang harus ada komunikasi dulu katanya Kak ke sama makhluk halusnya. Mau nggak dipindahin gitu. Itu kan hari Rabu ya. Setelah itu adik pulang sama bapak ngabarin kalau di sini ada ini gitu. Terus lebih shocknya lagi adikku kan yang nggak lihat gimana ya Kak. Dia bilang gini, Kak, kamu tahu nggak di dapurmu itu ada nenek-nenek. Sebenarnya nenek itu aku belum cerita ke adikku Kak. Jadi kayak pas banget. Terus dia juga nyontohin, aku tadi lihat dari sana, dari gambar ya Kak. Dia tuh berdiri di sini gini Kak, bungkuk. Aku shock banget, merinding banget karena persis banget gitu loh. Sedangkan aku belum cerita sama ibuku, sama adikku belum cerita. Ini belum cerita ke semuanya? Belum. Baru suami toh? Iya, baru suami. Jadi kayak kenapa dia juga lihat di situ juga persis Kak gitu. Jadi kayak aduh merinding banget gitu. Karena posisinya adikku berdiri nyontohin itu persis banget di situ gitu. Jadi kayak ya udahlah, itu sampai malam Kak, cerita sampai malam. Tapi aku nggak mau dengerin karena aku kan tetap di rumah situ. Tapi suami telepon tuh, ya udah kamu tinggal di rumah ibu aja. Takutnya gangguannya makin intens gitu. Tapi aku tuh nggak mau Kak. Kenapa nggak mau? Karena aku selamanya kan hidup di situ nanti sama anak suamiku. Jadi kita hidup bareng-bareng. Nggak mau dong aku kalah sama makhluk halus gitu. Jadi aku pertahanin tidur di situ. Tinggal di situ gitu. Padahal sementara suami bilang, yaudah kamu ikut sama ibu dulu lah gitu, daripada kamu setiap hari diganggu gitu. Tapi aku nggak mau, karena aku nggak mau rumahku kosong Kak, nanti jadi tempat mereka lagi gitu. Hari Kamisnya kan dia bilang kalau nanti coba kesini lagi gitu. Kesanalah, cuma dibilangin kalau mau dipagar ini itu juga susah Kak, karena harus komunikasi dulu. Ini mau nggak dibuang gitu, ini mau nggak dikasih tempat baru gitu. Cuman itu belum ada komunikasi lagi. Terus bilang kalau ya udah kamu buangin lirang aja setiap pagar-pagar rumah gitu. Jadi kayak lirang tuh ditumbuk Kak, ditumbuk itu dibuang di pinggir-pinggir rumah gitu. Ya udahlah. Jam 11 itu kan kita pada ngumpul nih Kak, ngumpul di ruang tengah, ngumpul. Terus yaudah gimana, yaudah jalanin aja yang lirang gitu. Pasti itu kan penangkal gitu katanya Kak, tapi aku nggak tahu. Kita jalanin, setelah jam 11 udah selesai, ibuku bapak tiri itu pulang, bapakku pergi ke Semarang, jadi aku di rumah bertiga sama adikku. Jadi adikku 3, aku sendiri, cewek sendiri. Kita semua tidur di kamar Kak. Kita semua tidur di kamar jadi satu. Karena kita tuh nggak berani tidur pisah, tuh nggak berani gitu. Jadi bener-bener awalnya tuh kayak biasa Kak. Bener-bener kita rebahan, main handphone satu-satu gitu. Main handphone,
Bahkan tiba-tiba ada suara kayak, kakak tahu galon yang kosong nggak sih? Iya. Nah itu tuh kayak ketendang kucing. Jadi kayak kucing lewat tuh kan ketendang kan, pasti suaranya kayak ketendang gitu. Aku mikirnya kucing gitu. Adikku juga denger, adikku takut. Terus aku bilang gini, ya udah gimana kalau kita cek aja, aku bilang gitu. Tapi adikku nggak mau nih, nggak usah, kita di kamar aja karena kita udah ketakutan kak. Ya udah kita mutusin di kamar. Setelah kejadian itu kan pintu kamarku selalu aku nggak tutup rapi kak, jadi kayak kebuka dikit gitu, kebuka dikit. Setelah itu adikku nutup karena kata dia ada nenek-nenek di depan pintu itu. Aku nggak sempat lihat kak, aku nggak sempat lihat, yang lihat tuh adikku gitu. Jadi dia lihat nenek di depan pintu itu kayak ngawasin gitu, terus ditutup adikku gitu. Jadi yang paling instan itu nenek-nenek itu malahan gitu. Setelah kejadian ditutup itu, malah si galon ini paling intens kak. Jadi kayak dibanting, prang gitu. Itu bener-bener kenceng kak, bener-bener kenceng suara galon kayak dibanting. Kita kaget, siapa nih yang bisa masuk rumah, kan nggak mungkin gitu karena pintu semua kekunci. Setelah itu pintu belakang itu di hari malam Jumat ya kak. Itu kalau di Jawa itu malam Jumat itu Jumat Wage. Jadi itu wetonnya gendruwo. Jadi gendruwo itu punya weton itu tadi Jumat Wage. Jadi aku tuh nggak tahu kak. Aku taunya setelah itu. Terus setelah itu didobrak-dobrak nih pintu belakang. Pintu belakang tuh kayak seng gitu bunyinya kak. Jadi prang gitu, kayak didobrak, bener-bener didobrak. Jadi kan kita makin takut dong kak. Suara galon ini belum selesai tapi ada suara ini. Gitu. Iya sih, ngerinya sih ya walau udah terjadi berkali-kali ya, cuman ngerinya jangan-jangan yang ini maling nih gitu. Iya gitu. Terus kita tuh kayak bener-bener jantung udah kayak di ujung kak, karena kita udah takut, merinding, udah panas dingin. Setelah kejadian itu malah ini belum selesai, ada yang lemparin batu di atas plafon. Karena kamar nomor 1 kan udah di plafon, jadi kayak batu, kakak tahu batu yang besar gitu, kayak dilempar gitu di atas plafon. Itu berkali-kali. Jadi kayak suara apa gitu. Tapi di posisi itu kan aku video kak, cuman emang nggak ada suaranya. Kayak dia nggak mau masuk ke kamera suaranya gitu. Jadi aku telepon sama suami, kamu denger nggak gini? Biar aku mastiin nih, maksudnya biar aku nggak ngalamin sendiri. Adik-adik kan juga denger, suami juga denger kak. Kayaknya semakin intens ya gangguannya itu suami. Terus kamu gimana? Aku nggak berani keluar, aku bilang gitu. Terus suami juga bilang, yaudah kamu di kamar aja. Terus suami ngomong sama adikku, kamu jangan tidur ya sebelum kakak tidur, sebelum aku tidur. Takutnya kan gimana. Ternyata adikku tuh 5 menit dibilangin sama suamiku kerja, HP mati, adikku langsung tidur semua. Itu kayak 5 menit cepet banget kak, kayak tidur semua. Terus aku melek sendiri gitu loh, kayak aduh, jangan tidur dulu, maksudnya aku sendirian. Karena kejadian itu jam 11 malam itu kejadiannya kak, sampai jam 3 pagi. Jadi aku nggak bisa tidur. Jadi ya udah, kita memutuskan sampai jam 5 pagi aku tuh nggak tidur. Tapi bunyi terus itu? Bunyi terus sampai jam 3 pagi. Buset deh. Jadi aku ngecek nih jam 4 nanti bunyi nggak. Ternyata sampai jam 3 pagi aja. Gitu. Jadi kayak itu udah suasana panas dingin kak, panas dingin, kayak jantung tuh udah dimainin gitu. Karena suaranya bener-bener keras banget. Tapi ada sosok yang dilihat pada saat malam itu? Nggak ada. Tapi sempat pas malam itu sebelum aku tidur ya, sebelum jam 3 itu, nenek-nenek itu ngelus kakiku kak. Hah? Bener-bener kayak dielus gini kakiku. Jadi aku kayak ngapain gitu. Ini kan udah nyentuh fisik toh kak, udah nyentuh fisik. Aku selimutan, aku nggak berani WA ibuku karena besok ada acara. Aku WA bapakku, bapak nanti pulang ya gitu. Jadi jam 5 itu aku bangun tidur untuk ngecek. Ya udah yuk kita cek yuk di luar nanti galonnya berantakan apa enggak. Ternyata enggak kak. Jadi kayak semuanya tuh masih tertata rapi gitu. Aku sempat tarik nafas dulu. Oke, kita tanya tetangga. Karena semalam itu kan suaranya kan keras banget kak. Aku tanya ke tetanggaku yang sebelah.
semalam dengar sesuatu nggak di rumah aku? Nggak dengar apa-apa. Dia bilang gitu. Kayak bener-bener nggak dengar, kayak berarti gangguannya di rumah aku atau gitu kan. Jadi aku Pintu belakang juga aman juga. aman. Jadi kita pagi jam 5 tuh bangun, kita cek semua tuh nggak ada apa-apa, Kak. Iya, tapi ini guys ya, menurut gue ini masalah yang cukup serius ya. Iya. Karena kan Mbak ini lagi hamil muda. Kalau setiap hari ngalamin kejadian-kejadian kayak gini, terus kepikiran kan bahaya juga. Iya. Itu aku nggak bisa tidur, Kak, sampai jam 1 malam, sampai sampai pagi gitu, karena kan setiap hari diganggu gitu. Kejadian juga nggak lama kan, baru kayak bulan kemarin. Sedih nggak sih pas lagi sendiri di rumah terus ngalamin kayak gitu, nangis selalu? Nangis, Kak. Karena kayak kenapa aku sing diganggu, karena kan sebelumnya juga nggak pernah seintens ini, juga pas ada suami juga gangguannya nggak se-ekstrim ini. Itu aku nangis terus, Kak. Aku bener-bener nangis, bener-bener kayak maksudnya kan aku hamil gitu, takutnya nanti ngefek sama anakku gitu. Sekarang udah berapa bulan? 5 bulan. Udah 5 bulan. Iya, sekarang 5 bulan. Ya kita doain lah guys ya, semoga lancar-lancar sampai hari H gitu. Iya. Tapi, nah ini kita balik ke cerita lagi ya. Pernah ada memang yang dendam gitu sama dirimu atau keluarga, sama suami lah gitu? Kurang tahu sih, Kak, ya. Namanya kita nggak pernah tahu nih kata-kata kita nyakitin orang apa enggak, itu kan nggak pernah tahu. Dalam hal cinta lah? Dalam hal cinta tuh kayak dari aku tuh nggak ada ya, Kak. Dari mantan-mantan aku tuh udah nikah semua, jadi kayak nggak mungkin. Kalau mantan suami kan juga udah nikah semua, tapi Allahu alam, Kak, kita nggak pernah tahu gitu. Karena rumah itu di awal emang horor, tapi setelah aku tempatin di situ kan kayak semakin kayak ekstrim banget, jadi kayak takut gitu. Terus juga kemarin kan di videomu sempat ada burung hantu itu ya? Iya, jadi itu kejadiannya setelah itu, Kak, hari Jumatnya. Jadi kan hari Rabu datang ke teman Bapak, hari Kamis malam itu kejadian kayak gitu, terus hari Jumatnya itu ada kejadian lagi. Jadi siangnya itu kita acara mapati, Kak. Karena kalau di Jawa itu 4 bulanan itu kita acara mapati gitu. Jadi setelah acara mapati kita habis maghrib itu pulang, Kak. Jadi ada aku, ada bapak, ada adik-adikku 3 gitu. Jadi kita ngumpul semua jadi satu, karena emang kejayaan di dapur kan minim ya, Kak. Minim banget. Jadi minim banget. Bapakku tak suruh masang lampu. Ya udah, Pak, pasang lampu aja gitu. Sementara tuh ada lampu kecil di kamar 1, ya udah pasang aja gitu. Dipasanglah sama bapak. Bapak naik tangga. Ternyata belum ada aliran listrik gitu. Jadi dicek satu-satu tuh ada yang belum dijadiin satu aliran listriknya. Itu tuh nggak ada apa-apa kan, Kak. Ibaratnya bapakku tuh naik ke atas gitu kan, cek itu nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Itu di pukul 8.52 malam. Setelah pasang lampu itu bapak tuh kita ngumpul, Kak, di ruang tengah. Yang dibuka pintunya itu hanya pintu belakang gitu loh. Misalkan ada apapun masuk kan dari pintu belakang, Kak, karena pintu depan udah ditutup gitu. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi santai-santai. Tiba-tiba itu ada burung hantu. Yang tahu itu adikku yang kecil. Kak, ini ada burung hantu gitu. Aku nangis, Kak, karena aku shock banget. Ada apa lagi ini gitu. Kayak bener-bener kok bisa ada burung hantu? Kak mau lihat burung hantunya? Itu katanya burung hantu mahal, Kak. Oh iya? Iya. Waduh, kamu tangkap nggak? Tangkap. Iya, burung hantu. Dek kapan, Rizky? Dia mau dek kapan? Lucu banget ya? Apanya yang lucu, Kak? Burung hantunya. Iya, jadi ini kan pertama kan bapak masang lampu di sini tuh, di atas ini. Di sini kan nggak ada apa-apa, Kak. Iya. Nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba ada burung hantu tuh. Oh, ini di hari yang sama. Iya. Setelah nggak jauh beda lagi. Jadi burung hantu itu di jam 9:04. Jadi kayak belum ada 10 menit bapak masang lampu tuh ada burung hantu itu. Oke, nggak apa-apa, Kak. Misalkan burung hantu itu masuk tuh nggak apa-apa. Tapi masuknya kapan? Sedangkan pintu belakang kan terbuka gitu loh. Kapan masuknya gitu. Jadi tiba-tiba udah ada di atas itu.
Maksudnya pintu belakang terbuka kapan masuknya dari atas nggak bisa emang? Nggak bisa karena tertutup kok. Berarti hanya dari pintu belakang. Misalnya. Iya. Karena kita ngumpul dari habis maghrib di situ, kan nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kapan ini masuknya gitu? Aku nangis Kak, nangis. Apalagi ini gitu. Terus aku bilang sama bapak, aku mau nggak mau burung hantu ini harus dikeluarin malam ini juga. Bapak aku refleks pegang HP Kak, jadi difoto, dikirim sama temennya, tiba-tiba ini ada burung hantu gitu kan. Terus temennya bilang, burung hantu kalau masuk ke rumah itu biasanya pertanda buruk gitu. Jadi nggak tahu pertanda buruk kayak apa tuh kurang tahu Kak. Jadi setelah itu aku nangis karena apalagi ini kayak capek banget gak sih Kak, karena kurang tidur juga gitu loh. Setelah itu bapakku nunggu burung hantu ini ketangkap, bapakku naik ke atas toren tadi, mau uji nyali gitu, mau minum kopi kan. Uji nyali, setelah itu malah nemuin kerudung nenek-nenek. Aku punya videonya Kak, Sar. Nih. Oh iya. Itu kerudung kayak zaman dulu banget gitu. Mbak Kunti. Kerudungnya Mbak Kunti. Iya, jadi ini maksud videomu yang itu. Iya, gitu. Kayak kan jadi satu nih Kak, kerudung nenek-nenek sama nenek-nenek yang suka neror aku. Kan kayak jadi satu gitu loh. Tapi aku telepon sama mertua, takutnya ini kan mertua juga kan, kerudungnya mertua ternyata bukan gitu. Jadi nggak tahu kerudung siapa. Setelah itu juga kita penangkapan burung hantu itu ada suara nangis Kak. Jadi aku teriak, setelah aku teriak tuh ada suara nangis. Hah? Iya. Awas salah Mas, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar. Padahal bukan kamu yang nangis, Bukan. belum nangis waktu itu. Udah nangis, maksudnya nangis sih udah, tapi ada suara nangis lagi gitu. Bukan suaramu. Bukan, kan aku cewek sendiri di situ. Jadi suara siapa aku juga nggak tahu Kak. Jadi capek banget di situ, kayak energi itu udah habis. Benar-benar habis, setiap hari diteror kayak gitu. Iya ya. Jadi ini kayaknya udah mulai ada hubungannya nih dari yang pasir, terus genderuwo goreng, nasi busuk, terus Pocong, teror galon, pocong, nenek-nenek. burung hantu, sama hijab nenek-nenek ya. Iya. Coba guys, kalian teka-tekinya tuh gimana kalau menurut kalian? Boleh komen di bawah ya, siapa tahu nanti dibaca komen-komennya sama dirimu pasti kan. Memang asal usul rumahnya gimana sih? Asal usul rumahnya itu gini Kak, mertua itu beli rumah itu rumah kosong. Jadi beli sama mertua, terus mertua mungkin bangun rumah juga kan di situ. Cuman di situ kan dulu kan masih kayak kayu gitu kan. Itu udah ada gangguan Kak. Jadi dari si genderuwo tuh malam tuh masak Kak, kayak masak gitu, bener-bener masak. Tapi kalau disamperin tuh nggak ada bekasnya gitu. Jadi kayak semuanya berturut-turut. Terus setelah itu sebelum renov rumah ini ya, rumahku baru ya. Jadi kan masih rumah itu, masih rumah yang lama. Terus bapak mertua juga pernah digangguin mau ke toilet, ternyata si genderuwo itu udah ada di toilet. Terus dia lagi ngopi sama ngerokok di ruang tamu, tiba-tiba di sebelahnya juga ada genderuwo gitu. Adiknya Mas A juga sering diganggu gitu, sering diliatin, itu sering banget Kak. Gitu. Jadi rumah itu emang sebelumnya juga rumah, tapi rumah kosong. Nggak tahu juga ya, apakah itu tadinya rawa-rawa, apa Iya. bagaimana gitu. Pokoknya yang jelas dari kecil emang udah tinggal di sana, Iya. keluarga suami, Iya. gitu. Dan dari kecil mereka emang terutama sama genderuwo itu ya. Iya, itu pertama. Sampai sekarang tuh masih ada Kak. Oke. Iya bener. Tapi sampai sekarang. sering ngelihat kalau yang genderuwo apa dimimpiin? Oh, alhamdulillah enggak Kak. Dimimpiin enggak pernah, dilihatin enggak pernah. Cuman depan rumah kan, samping rumah tuh kan yang sering lihat itu digangguin. Kadang jalan-jalan, kadang tidur dielus-elus gitu. Katanya bulunya tuh halus banget Kak, tapi aku nggak tahu, nggak pernah. Jangan sampai. Itu bener-bener kayak Kakak tahu yang genderuwo yang besar gitu, yang berbulu. Katanya bulunya kayak ngelus-ngelus badan sebelah rumah aku. Itu rawa-rawanya gede rawanya? Gede ya Mak, ini gede.
gede banget. Karena Gede banget. karena dulu itu sebelum itu kan dibangun ibu mertua kan belakang. Jadi sebelumnya itu ada pohon apa mak? Sebelum ditebang pohon bambu. Jadi pohon bambu itu banyak banget. Tapi ditebang yang sebelah sini buat ibu mertua bangun rumah. Tapi sebelah ibu mertua masih ada bambu-bambu, terus sebelah kanan juga masih rawa-rawa kayak tanah kosong gitu. Di rawa itu ada buayanya nggak? Nggak ada. Buayanya kan kakak. Wah, masuk nih. Iya. Ya apapun itu guys ya, walaupun misterinya masih belum terpecahkan gitu. Kenapa Mbak Leni ketika ditinggal suaminya pergi ke Korea mengalami rentetan kejadian-kejadian horor gitu. Yang gue khawatirkan adalah justru karena kepikiran Mbak Leni itu jadi nanti ngaruh ke kandungannya gitu. Makanya semoga kalau bisa sih jangan dipikirin Mbak gitu. Iya tetap kepikiran sih. Coba deh misalnya ketika misalnya malam hari kebangun coba tahajud gitu. Iya. Sudah dijalanin sih. Udah ya? Udah. Terus kayak sholat malam disuruh sholat nggak tahajud aja sih kayak sholat sunnah itu setiap malam karena kan kadang nggak bisa tidur tuh sholat sunnah. Iya. Setiap hari tuh sholat di rumahku bareng-bareng sama aku sama adikku karena memang bener-bener ini mungkin butuh orang sholat tiap hari nih gitu. Jadi kita setiap saat tuh sholat terus kayak sholat sunnah sampai sholat apapun tuh dilaksanain kayak sholat tobat, sholat istiqoroh, pokoknya banyak banget tuh kita lakuin tapi tetap masih ham aja. Atau coba dulu deh misalnya ngungsi dulu berapa bulan sampai lahiran. Aku nggak berani ninggalin rumahku sendiri kok. Karena kalau ditinggalin takutnya ya dibikin sarang lagi gitu, lebih parah lagi. Gitu. Misalnya ademu yang tinggal di situ, kamu nggak bakal berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Ibu mertua aku aja sendiri nggak berani guys. Oke. Nah kita adain sayembara aja. Oke. Siapa yang mau nempatin secara sukarela Iya. sampai Mbak Leni lahir gitu, boleh komen di bawah ya. Oke, Mbak Leni makasih udah datang jauh-jauh dari Grobogan dan bercerita. Kita doain guys ya, semoga lancar lahiran sampai hari H. Itu dulu yang paling penting ya. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Gue Fajar Aditya, RJ5 berdiri. Ciao.